Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu kelas 8. Setelah kalian mengikuti ulangan harian minggu kemarin, jadi hari ini kita akan masuk ke bab baru tentang relasi dan fungsi. Ya, jadi anak ibu yang udah meminjam buku paket BOS, silahkan dibuka bab terbaru, yaitu sekitar halaman 75 ya. Tapi sebelumnya ibu tidak memberikan materi yang ada di buku. Ibu akan memberikan materi di luar buku, tapi tetap berkaitan dan tentang relasi dan fungsi. Nantinya ini semua akan berkaitan dengan yang ada di buku ya. Oke. Untuk yang pertama kita akan belajar judul besarnya itu relasi dan fungsi. Ya. Nah, oke, sorry kameranya kurang. Nah, relasi dan fungsi. Kalau bahasa singkatnya, relasi itu adalah suatu hubungan, ya, hubungan. Jadi hubungan antara A ke B ataupun P ke Q ataupun yang lainnya. Pokoknya hubungan gitu. Kalau kayak murid ke guru, ya, itu juga hubungan, ya. Oke. Nah, jadi di sini Ibu akan langsung singkat. Kita ada 3 jenis fungsi ya, 3 jenis fungsi. Itu yang pertama adalah relasi, yang kedua adalah pemetaan. Nah, pemetaan ini biasanya bahasa lainnya artinya adalah fungsi, ya. Yang ketiga ada yang namanya korespondensi satu. Nah, ini kita akan bahas sampai akhir bulan ini. Kita akan belajar tentang relasi dan fungsi. Oke anak ibu, ini penjelasan singkat. Nah, di fungsi ini, relasi dan fungsi ini ada 3 bentuk yang akan kita pelajari. Bentuk ya, bentuk yang kita pelajari. Yang pertama adalah, Ibu ganti spidol dulu. Yang pertama adalah diagram panah. Diagram panah, contohnya nanti dia kayak ada yang lonjong gini. Misalnya ini A, ini adalah B. Jadi dia misalnya di sini ada angka 1, di sini 2, di sini 3, di sini 4. Di sini misalnya 5, di sini 7. Ini permisalan loh ya. Nah, jadi dia nanti kayak gini nih, ada panahnya ke sini misalnya. Nah, di sini ada panah. Nah, misalnya 2 ke sini. Nah, ada panah. Gitu. Ya, ini namanya diagram panah. Ini gini. Kurang lebih kayak gitulah. Dia ada panahnya, makanya dikasih nama diagram panah. Dia menuju 1 menuju ke 7, 2 menuju ke 5, 3 menuju ke 9, 4 menuju ke 8 ya. Ini namanya diagram panah. Oke, yang kedua, ini Ibu tidak hapus dulu. Yang kedua nanti ada bentuk namanya koordinat Kartesius. Nah, ini pembelajaran bab kemarin ya. Jadi bentuk yang kedua yaitu koordinat Kartesius atau diagram lah. Diagram Kartesius. Nah, jadi kalau diagram Kartesius itu dia ada sumbu X, ada sumbu Y ya. Ini anggap aja lurus ya. Nah, misalnya kita pakai diagram panah ini. Untuk yang sumbu X, dia adalah yang daerah A. Jadi sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya misalnya. Nah, sumbu Y yang vertikal dia pakai yang diagram B. Misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu misalnya nih ya. Anggap aja skalanya bagus. Oke. Berarti diagram Kartesiusnya kalau berdasarkan diagram panah ini adalah 1 ke 7. Berarti X-nya adalah 1,
ke 7 di sini ya. Nah, jadi ini adalah di X, ini adalah di Y. Oke, 1 ke 7. Sekarang 2 ke 5, berarti X-nya adalah 2, Y-nya adalah 5. Berarti di sini ya. Ini Ibu kasih titik-titik putus lah. Jadi ini tadi 1 ke 7. Sekarang 2 ke 5. Nah, sekarang 3 ke 9. Berarti gini ya. Ini 9. Oke, yang terakhir adalah 4 ke 8. Berarti 4 ke 8. Nah, ini dia diagram kartesiusnya. Bisa dipahami ya? Oke, jadi ini ada dua bentuk, diagram panah, terus ada diagram kartesius. Ada satu bentuk lagi, yaitu namanya himpunan pasangan berurutan. Jadi Ibu tulis di sini ya, himpunan pasangan berurutan. Nah, himpunan pasangan berurutan itu dia selalu diberikan dengan kurung kurawal. Jadi kurung kurawal, terus buka kurung. Nah, kalian boleh lihat dari diagram panah, boleh lihat dari diagram kartesius. Kalau diagram panah berarti 1 ke 7, berarti buka kurung 1,7. Tutup kurung, koma, buka kurung lagi 2 ke 5. Nah, terus 3 ke 9. Terus 4 ke 8. Kalau sudah, kurung kurawal. Kurung kurawal tuh kayak gini ya, sret. Nah, gitu. Silahkan dicoba. Ya, nah jadi 3 bentuk dari relasi dan fungsi, yaitu diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Oke, bisa dipahami ya anak ibu ya. Nah, sekarang ibu akan memberikan satu soal. Kita akan membahas soal-soalnya mulai sekarang. Oke, ibu pause dulu, ibu mau hapus papan tulis. Oke, nah ibu, kalian sekarang pasti lagi buka buku catatan. Silahkan ibu dikte, kalian catat ya di buku catatan. Diketahui 2 buah himpunan A sama dengan kurung kurawal 1357 dan B itu adalah 345678. Oke, jadi ada 2 buah himpunan ini, A dan B. Ini A, ini B ya. Nah, hubungan dari himpunan A ke B adalah lebih kecil dari. Jadi hubungannya itu adalah lebih kecil dari. Ya, ini kasih tanda kutip, lebih kecil dari. Nyatakan relasi tersebut dalam A diagram panah, B himpunan pasangan berurutan, C koordinat kartesius. Nah, ibu, di sini dia sudah ngasih hubungan, nama hubungannya. Hubungannya itu adalah lebih kecil dari. Maka dari itu kita pertama buat diagram panah dulu ya. Jadi ada A sama ada B nih. Di sini A, di sini B. Nah, hubungannya ini kita tulis di sini. A lebih kecil dari. Nah, kita tulis A-nya dulu. Oh ya, ibu ada yang lupa ya. Ibu ada lupa ngajarin. Nanti ibu kasih tahu dulu. A ini adalah 1, 3, 5, 7 ya. 1, 3, 5, 7. Terus kalau B ada 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sudah ya. Nah, tadi ada materi yang tertinggal, itu tentang domain, kodomain, dan range. Jadi ini ibu simpan dulu. Nah, ini ada materi tambahan ya nak.
Jadi kita nanti ada belajar namanya domain. Domain itu adalah daerah asal. Nah, domain itu adalah asalnya ini, daerah asal. Karena kita berangkat dari sini. Jadi kalau ditanya apa domainnya, yaitu 1, 3, 5, 7. Oke, terus yang kedua, kodomain. Kodomain itu adalah daerah hasil. Daerahnya loh ya. Berarti ini hasilnya. Maka kodomainnya adalah 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, baru yang terakhir ada yang namanya range, range, yaitu hasil. Hasilnya itu adalah hasil dari diagram panah. Jadi misalnya nih ya, misalnya kita bukan bahas soal ini ya. Ini misalnya kita lagi buat diagram panah kayak gini, misalnya kayak gini nih. Ini contoh aja. Sini sama ini ke sini. Ini misal. Berarti range-nya adalah lihat daerah kodomain yang terkena saja. Apa saja? 3, 5, dan 6. Jadi range itu adalah hasil yang dapat, yang ada di kodomain, yang terkena. Ya, kalau kodomain kan semuanya nih 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti range-nya adalah 3, 5, dan 6 karena dia yang kena dari domain. Bisa dipahami ya? Itu aja sih tadi materi yang Ibu lupa sampaikan. Jadi di sini Ibu hapus lagi karena ini bukan jawabannya. Ini bukan jawaban dari soal yang kita lagi bahas. Oke, ini Ibu hapus ya. Ini kalian catat sudah, domain daerah asal, kodomain adalah daerah hasil, dan range adalah hasil. Oke. Sini Ibu perbaiki diagramnya. Anggap aja cantik ya gambarnya. Oke, ini 6, ini 5, ini 4. Oke, kita kembali ke soal. Tadi dia punya hubungan yaitu lebih kecil dari. Coba kalian perhatikan. 1 lebih kecil dari 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya kan? Karena 1 itu dia lebih kecil dari mereka. 1 ini ada di bawahnya mereka gitu. Maka ini kita kasih panah. Sret. 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 1 lebih kecil dari 3, lebih kecil dari 4, lebih kecil dari 5, lebih kecil dari 6, lebih kecil dari 7, dan lebih kecil dari 8. Sekarang 3. 3 lebih kecil dari 3? Tidak. Jadi 3 lebih kecil dari 4, 3 lebih kecil dari 5, berarti ini kesini juga kan? Ini ya. Wah, pusing ya. Karena banyak sekali diagram panah ini. Kalau dibuat di papan tulis besar bagus. Ini karena papan tulis ibu lagi rekaman di rumah, karena kecil papan tulisnya jadi kayak gini ya. Tapi ini paling kalian ngerti ya, nanti kalian buat di rumah secantik mungkin. Sekarang 5 lebih kecil dari, apakah 3? Tidak. 4? Tidak. 5? Tidak. Berarti ke 6 saja. 7, 8. Kalau 7 lebih kecil dari 8. Gitu saja ya. Jadi inilah diagram panahnya. Oke, yang pertanyaan B, buatlah himpunan pasangan berurutannya. Berarti kalian buat himpunan pasangan berurutnya. Berarti dia kurung kurawal, terus kurung 1 ke 3, 1 ke 4. Kita fokus di 1 dulu ya, karena 1 ini banyak nih. 1 ke 5, 1 ke 6, terus 1,7, terus 1,8. Udah habis kan? Sekarang ketiga. 3 tadi kena 4, 5, 6, 7, 8 ya. Berarti 3,4, 3,5, 3,6, 3,7, kemudian 3,8. Sekarang 5 dia kenanya ke 6, 7, 8. Berarti 5,6, 5,7, 5,8. Baru kalau 7 cuman ke 7,8. Kalau sudah, jangan lupa dikasih kurung kurawal.
wal. Maka ini adalah himpunan pasangan berurutannya. Bisa dipahami ya? Oke, untuk diagram pertanyaan ketiga yaitu koordinat kartesiusnya bagaimana? Nah, jadi ini karena papan tulis ibu kecil, ibu hapus ya. Tadi diingat-ingat nih 1357. Gini aja deh, ini ibu hapus biar ibu tidak lupa ya. Oke. Kita buat koordinat kartesiusnya. Di sini adalah sumbu X. Sumbu X adalah ini 1, anggap aja di sini 3, di sini 5, di sini 7. Ini adalah sumbu Y yang berdiri adalah yang di bagian B ya. Ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, ada 7, ada 8 gitu ya. Kalian bisa baca lah ya, anggap aja ini bagus gambarnya. Oke, sekarang 1 ini adalah ke 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 1 ini ke 3, ke 4, ke 5, ke 6, ke 7, ke 8. Ini kalau kalian mau kasih garis putus-putus boleh ya. Nah, jadi 1 ke 3, 1 ke 4, 1 ke 5, 1 ke 6, 1 ke 7, 1 ke 8. Oke, kalau 3 berarti 3 adalah ke 4, terus ke 5, ke 6, ke 7, dan ke 8. Enak ya pakai garis putus-putus. Ini yang penting titiknya ini dibuletin tebal-tebal. Kalau 5 ini ke 6, 7, 8. Berarti ke 6, 7, 8. Kalau 7 dia hanya ke 8 saja. Nah, apa sih fungsinya garis putus-putus ini Bu Anggi? Ya biar lurus, biar cantik gitu. Nanti saat kena titiknya kalian buatlah titik yang besar gini, maksudnya yang tebel ya. Oke, selesai. Jadi dari soal seperti ini kalian harus tahu dulu apa hubungan yang diminta sama soal. Misalnya lebih kecil dari, berarti kalian harus pikir 1 lebih kecil dari 3, dari 4. Ya udah betul, kalian kasih aja panahnya ya. Nah, kalau 7 lebih kecil dari 8. 7 lebih kecil dari 7. Tidak, 7 ya sama dengan 7, berarti ini tidak kena ya. Yang kena hanya ke 8 saja. Untuk himpunan pasangan berurutan kalian tinggal lihat aja dari diagram panah gitu. Untuk diagram kartesius atau koordinat kartesius ya juga lihat dari diagram panah dan pasangan berurutan, sama saja ya. Oke anak ibu, itu pembahasan untuk hari ini. Semoga bisa dimengerti. Jangan lupa dicatat. Tidak ada tugas karena kalian sudah banyak mengerjakan ulangan harian kemarin. Jadi ibu harap ini kalian bisa fokus, kalian catat dan kalian pahami lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.